Oke, Mulai terus, Febi. oke Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin adik-adik sekalian bisa jawab dari chat ya. Terus kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan secara langsung dan lain sebagainya, bisa angkat tangan terlebih dahulu supaya kegiatan kita sore hari ini bisa berjalan dengan efektif. Oke, Eh, Kakak buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Oke. Kan adik-adik yang lain gimana? Kedengeran jelas nggak suaranya? Oke. Kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Selamat sore adik-adik sekalian di sini. Mohon izin kepada Kak Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengisi webinar atau sharing session pada sore hari ini. Nah, di sore hari ini kita akan membahas tentang IPDN, mungkin hal-hal mengenai IPDN, sedikit tentang IPDN, dan terutama bagaimana cara kita bisa lolos di tes IPDN tahun ini. Nanti kita akan membahas bagaimana strategi yang kira-kira bisa adik-adik sekalian gunakan supaya pada saat pelaksanaan tes nanti bisa berjalan dengan lebih mudah. Nah, sebelum itu izinkan kakak untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, Praja Muda Putri Febianti Rahman, asal pendaftaran dari Jawa Timur, Kota Malang. Mungkin di sini ada yang dari Jawa Timur atau dari Pulau Jawa. Ada nggak kira-kira yang dari Pulau Jawa nih? Ada? Nah, jadi kakak merupakan Praja IPDN Angkatan 33 atau yang masuk pada tahun 2022 kemarin. Jadi Angkatan 33 tahun 2022. Dan sekarang kakak sedang mengenyam pendidikan di IPDN Kampus Regional Nusa Tenggara Barat. Karena untuk tingkat 2 itu kan disebar di masing-masing kampus regional. Ada yang di Sumatera Barat, ada yang di Papua, ada yang di Sulawesi, dan lain sebagainya. Dan dengan kakak sekarang berada di kampus regional Nusa Tenggara Barat. Baiklah, selamat datang adik-adik sekalian, para pejuang kedinasan, terutama untuk Capra, calon peraja IPDN. Semoga dengan adanya webinar ini bisa membantu kalian dalam menyiapkan tes tahun ini. Jadi jangan lupa untuk menyiapkan catatannya masing-masing. Oke, baik Kak Mulia, mungkin bisa di next. Nah, ada 5 hal yang akan kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Yang pertama adalah kita mengetahui tentang IPDN, sejarah singkat IPDN, kemudian tentang pendidikan di IPDN, dan yang keempat ini juga yang paling ditunggu-tunggu yaitu tahapan seleksi IPDN beserta tips dan triknya, dan kelima adalah sarana prasarana yang tersedia di IPDN. Oke, next. Nah, IPDN itu merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bertujuan untuk menyiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Kesatuan IPDN Jatinangor merupakan kampus pusat dan IPDN juga memiliki kampus regional sebanyak 6 kampus. Nah, ini yang kakak maksud tadi. Oke, next. Untuk visi sendiri, visi dari IPDN adalah menjadikan pendidikan tinggi kepamongperajaan terpercaya dalam menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter, dan berkepribadian. Jadi intinya bagaimana kita menyelenggarakan dan menghasilkan kader pemerintahan itu yang berkualitas. Next. Kalau misinya di sini yaitu melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan penelitian pengabdian, mengembangkan pendidikan akademik, melaksanakan kerjasama dengan berbagai unsur, dan kemudian mengembangkan kurikulum pendidikan kepamongperajaan berbasis kompetensi. Next.
Nah, jadi buat adik-adik sekalian yang ingin tahu, kalau misalkan di IPDN itu kan kita menjalankan pendidikan selama 4 tahun. Nah, di tingkat pertama itu atau di tahun pertama itu tuh sebutannya adalah Praja Pratama atau masa penanaman. Penanaman dari karakter-karakter kepamongprajaan. Karakter kita sebagai seorang ASN nantinya yang akan melayani masyarakat. Kemudian di tahun kedua adalah Praja Muda. Nah, sekarang kakak ini Praja Muda bintang satu. Kemudian di tahun ketiga Praja Madya dan di tahun keempat Praja Utama atau masa pendewasaan. Next. Nah, ini yang 6 kampus regional tadi ada di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua, serta kampus utamanya ada di Jatinangor. Next. Nah, kalau ini sejarahnya ya. Jadi singkat saja, IPDN itu dulu pertama-tama namanya adalah APDN, kemudian berubah menjadi IIP atau Institut Ilmu Pemerintahan, kemudian STPDN, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri, kemudian IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejak 2004. Next. Nah, di IPDN ini kita menawarkan ada ada 3 hal utama yang ada di IPDN. Jadi sistem pendidikan di IPDN itu adalah Jarlatsu, pengajaran atau kalau bahasa umumnya itu seperti perkuliahan. Kemudian pelatihan, kalau pelatihan ini lebih mengarah kepada soft skill. Jadi misalkan kayak bagaimana cara kita mengolah tata naskah dinas, public speaking, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian kalau pengasuhan itu fokus pada kepribadian. Jadi sebagai aparatur sipil negara, kita itu selain memiliki kualitas yang baik di bidang intelijen, juga di bidang sikap dan emosional memiliki kualitas yang sama baiknya. Next. Nah, kalau di PDN itu ada adik sekalian ada apa namanya 3 fakultas. Jadi yang pertama Fakultas Manajemen Pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat. Untuk kakak sendiri masuk ke Fakultas Perlindungan Masyarakat. Jadi mungkin ini nanti ke depannya adik-adik sekalian bisa lebih tahu nih, atau enggak misalkan nanti sudah mendekati masa-masa lolos seleksi Pantuhir, insya Allah nanti kakak bisa berkolaborasi lagi untuk membahas lebih dalam, lebih detail mengenai apa-apa sih yang ada di dalam PPDN. Tapi untuk sekarang kita akan lebih fokus pada persiapan tesnya. Oke, next. Nah, ini ya, untuk jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Manajemen Pemerintahan bisa dilihat sendiri. Ada 4. Tenang aja nanti filenya akan kakak bagikan ke grup. Oke, next. Nah, ini juga beberapa jurusan yang ada di Fakultas Politik Pemerintahan. Next. Nah, kalau ini Fakultas Perlindungan Masyarakat, ini fakultasnya kakak, jurusan Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Jadi di IPDN itu banyak sekali jurusannya, ada 10 jurusan, yang tiap-tiap jurusan itu memiliki spesialisasi tersendiri gitu. Tapi kita tetap diajarkan ilmu pemerintahan secara umum. Oke, next. Nah, ini untuk yang ingin mengetahui apa aja sih yang dilakukan oleh Praja dalam kegiatan sehari-harinya, atau mungkin ada nih yang mau membiasakan diri mulai sekarang melaksanakan siklus kehidupan Praja gitu, supaya nanti pada saat sudah dinyatakan sebagai Praja ya udah tinggal seperti biasa. Nah, mungkin buat adik-adik sekalian yang sedang mempersiapkan tes, saya rasa tidak ada salahnya untuk menerapkan kegiatan Praja ini. Jadi misalkan mulai besok pagi bangun jam 4 sholat subuh. Kemudian aerobik. Aerobik itu semacam kayak olahraga olahraga ringan gitu kan. Terus habis itu pembersihan, mandi segala macam, piket gitu kan. Terus habis itu sarapan pagi. Nah, sarapan pagi ini juga merupakan hal yang wajib, yang kebiasaan skip-skip sarapan itu juga mulai sekarang dibiasakan, karena nggak mungkin kan kita merubah kebiasaan itu secepat itu. Nah, daripada kita tiba-tiba kaget nanti ya waktu diterima jadi praja, mulai sekarang bisa nih dibiasain. Mungkin bisa sarapan dikit-dikit dulu atau gimana gitu supaya nanti ke depannya terbiasa melaksanakan sarapan. Apel ini untuk pengecekan personil, pengecekan kesiapan, performance dan lain sebagainya. Kemudian juga ada jadwal perkuliahan. Setelah itu kalau misalkan ada apel siang ya apel siang, kemudian makan siang,
setelah makan siang itu biasanya ada ibadah, kemudian jadwal pelatihan. Nah, pelatihan ini yang tadi kakak bilang yang semacam pelatihan tata naskah dinas, bahasa Inggris, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian olahraga. Nah, olahraga ini juga merupakan salah satu hal rutin yang wajib dilakukan oleh praja. Jadi untuk adik-adik yang males-malesan nih olahraga mulai sekarang, coba dicicil untuk olahraga ringan-ringan. Kemudian ada pembersihan. Ini pembersihan sore, mandi sore, dan lain sebagainya. Ibadah, sholat maghrib, makan malam, apel malam, kemudian wajib belajar, kegiatan mandiri, dan istirahat malam. Jadi hal ini dilakukan secara terus-menerus, membentuk sebuah siklus, di mana hidup kita nanti itu bisa berjalan dengan teratur. Oke, next. Nah, untuk adik-adik sekalian yang merasa, waduh, kira-kira di IPDN ini kaku nggak ya? Ada nggak ya ekstrakurikuler dan lain sebagainya? Tenang aja, karena di sini itu juga menyediakan hal-hal yang berkaitan dengan kesukaan kita. Contohnya seperti ini. Nah, selain itu kita juga bisa belajar bagaimana implementasi pemerintahan di dunia kerja nantinya. Salah satu contoh yang favorit di sini ini ada drum band Gita Abdi Praja yang biasanya muncul di FYP TikTok. Nah, itu mungkin dari adik-adik sekalian ada yang suka ikut drum band nih. Nah, bisa nih nanti di PDN juga disediakan fasilitas untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Next. Nah, ini ada yang lain, ada paduan suara, ada teater, ada band, kemudian ada rohis, dan bermacam-macam olahraga bulu tangkis, futsal, basket, dan lain sebagainya. Jadi tenang saja, intinya apa yang ada suka itu pasti di sini juga disediakan fasilitas-fasilitas. Jadi jangan khawatir, kita tuh di sini banyak kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik, entah itu baik secara fisik ataupun hobi-hobi yang mungkin seperti rohis atau paduan suara dan lain sebagainya. Next. Nah, untuk salah satu nih ya, salah satu hal yang membuat IPDN ini menarik adalah seragamnya. Nah, di sini ada 6 contoh pakaian seragam yang ada di IPDN. Yang pertama ada pakaian dinas upacara. Ini tuh dipakai pada saat pelaksanaan upacara hari besar. Contohnya kayak kemarin Hari Kebangkitan Nasional gitu kan, terus Hari Pahlawan, Hari Pendidikan. Nah, terus ada PDO. PDO itu pakaian dinas olahraga. Ini yang dipakai pada saat kita melaksanakan olahraga. Kemudian pakaian menua resimen mahasiswa, jadi itu salah satu instansi ya atau semacam BEM lah kalau di istilahnya kalau di mahasiswa. Kemudian pakaian dinas pesiar. Kemudian ada pakaian dinas harian. Pakaian dinas harian itu digunakan di hari-hari selain hari libur. Jadi setiap harinya kami menggunakan pakaian dinas harian. Dan juga pakaian dinas lapangan yang digunakan khusus di hari Kamis. Oke, next. Nah, ini ada sarana dan prasarana yang menurut kakak itu sudah sangat cukup ya, dan bahkan sangat baik untuk kita, misalkan mau berenang nih, bisa. Kemudian tempat ibadah, untuk tempat ibadahnya sendiri, semua ibadah itu sudah disediakan fasilitasnya. Jadi bukan cuma Islam, ada gereja, ada pura, dan lain sebagainya. Kemudian laboratorium komputer, bahkan ada stadion di kampus IPDN Jatinangor. Kemudian ada ruang kelas, asrama, perpustakaan, dan kantin. Nah, perpustakaannya sendiri itu juga salah satu perpustakaan yang sangat besar ya, dan dengan variasi, mungkin ada adik-adik di sini yang suka baca buku, nah itu pasti betah di perpustakaan IPDN, apalagi yang di kampus Jatinangor. Dan tenang aja, semua sarana dan prasarana yang disediakan di IPDN itu gratis. Jadi kita di sini tuh sebagai praja, hanya tinggal memanfaatkan dengan baik dan menjaga supaya tidak mudah rusak. Oke, next. Nah, ini bagian yang kakak ingin highlight di sini. Jadi kakak mohon ambil catatannya nih sekarang, karena ini salah satu slide yang paling penting pada sore hari ini. Oke, baik. Sudah ya? Sudah ya. Jadi kita mulai di bagian yang pertama. Bagian pertama adalah bagian administrasi. Kakak akan memberikan kata kunci pada bagian administrasi. Dari bagian administrasi ini,
bagian administrasi ini, yang paling penting itu adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan file atau menyetorkan hal-hal yang dibutuhkan pada syarat administrasi sesuai dengan apa yang diminta, tanpa kurang dan tanpa lebih. Jadi bagi adik-adik sekalian jangan sampai pada saat kita melaksanakan seleksi administrasi karena kita tidak fokus atau kurang teliti kita bisa gagal di tahap awal. Padahal administrasi ini hanya membutuhkan ketelitian dalam pengerjaannya. Jadi mungkin untuk adik-adik sekalian bisa mulai dari sekarang didata nih kira-kira apa saja nanti yang diperlukan. Misalkan seperti ijazah, kemudian kartu keluarga, kemudian KTP. Jadi nanti pada saat pelaksanaan tes administrasi kita ada nih yang dipegang. Tinggal menyalin dari apa yang sudah kita siapkan ke layar yang ada di laptop kita masing-masing. Jadi supaya pada saat pelaksanaan tes administrasi ini memperkecil peluang kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dan juga di administrasi ini jangan sampai kita menambah syarat yang tidak tertulis di dalamnya. Misalkan contohnya ya, diminta rapot semester 1 sampai 5, tapi kita kirimnya 1 sampai 6. Atau diminta foto KTP. Foto KTP itu kan jelas yang disetorkan adalah yang bagian yang bertuliskan nama, alamat, dan lain sebagainya. Tetapi kita malah memberikan foto KTP yang bagian belakang, yang bagian peta. Itu jelas menggugurkan pada saat tes administrasi. Jadi pada bagian administrasi ini, kakak mohon rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian bisa memberikan ketelitian yang setinggi-tingginya untuk menyetorkan apa-apa saja yang diminta di persyaratan administrasi dengan baik. Nah, untuk administrasi sendiri itu dimulai dari akun sekolah kedinasan, akun pendaftaran sekolah kedinasan yaitu di web dikdin.go.id atau di SSCASN. Jadi klik aja di Google itu SSCASN atau dikdin.go.id. Nah, kemudian di situ setelah kita menyelesaikan tahap itu akan dibawa ke tahap pendaftaran masing-masing sekolah kedinasan. Misalkan kalau di IPDN berarti di web spcp.ipdn.go.id. Nah, untuk di web SPCP sendiri biasanya nanti ada syarat-syarat tambahan, contohnya seperti surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan orang asli Papua, domisili, dan lain sebagainya. Itu kakak yakin 100% sudah dituliskan secara lengkap. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengikuti panduan yang telah diberikan, sehingga bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, untuk di administrasi ini adalah satu-satunya tes yang mengeluarkan biaya. Jadi di administrasi ini kita wajib membayarkan 50.000 untuk nanti kita bisa masuk ke tahap SKD gitu. Jadi SKD itu kan kita menyelenggarakannya di masing-masing BKD ya. Nah, di BKD ini pelaksanaannya menggunakan CAT. Nah, untuk operasionalnya tersebut membayar sebesar 50.000. Untuk tes-tes yang lain itu sudah tidak ada lagi pembayaran dan lain sebagainya. Jadi untuk adik-adik sekalian jangan percaya kalau misalkan ada yang menawarkan bayar berapa juta untuk masuk ke IPDN dan lain sebagainya. Karena satu-satunya pendaftaran yang membutuhkan biaya di IPDN itu adalah pada saat mau pelaksanaan tes SKD gitu. Nah, kemudian untuk SKD sendiri, tips dan trik yang akan kakak berikan adalah yang pertama, kita harus mengetahui apa saja sih kisi-kisi yang diberikan dan yang akan dikeluarkan pada saat tes nanti. Jadi pertama kita harus tahu apa yang akan, oh ya, izin memperbaiki untuk administrasinya sekarang 100.000 ya. Jadi untuk adik-adik sekalian mungkin bisa pinjam orang tua dulu atau memang kalau misalkan uang jajannya berlebih bisa disisihkan untuk pendaftaran administrasi. Terima kasih Zaki. Kemudian untuk SKD kita lanjutkan. Yang pertama adalah kita wajib mengetahui apa-apa saja yang akan diujikan. Nah, itu bisa dilihat di kisi-kisi Permenpan RB. Jadi, supaya apa? Yang kita pelajari ini tepat sasaran gitu. Kita tidak belajar hal-hal yang tidak diujikan pada saat pelaksanaan SKD. Dan SKD itu secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian kan. TWK, TIU, dan PKP. Nah, setelah kita mengetahui apa sih yang akan diajarkan nanti, kedua, kita harus belajar dasar atau fondasi, basic dari SKD itu sendiri. Nah, contohnya bagaimana? Kalau misalkan TWK, TWK itu berarti ada Pancasila, ada UUD, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi kita harus belajar dulu basic-basicnya nih. Pilar-pilar dari TWK itu apa? Sebelum kita masuk lebih dalam ke materi TWK, kita harus tahu terlebih dahulu apa dasar-dasar atau fondasi dari TWK itu sendiri.
Kemudian untuk TIU juga seperti itu. Misalkan hitungan dasar, kemudian aritmatika sosial yang dasar, statistika, ya kan, kemudian perpangkatan. Nah, dasar-dasarnya itu kita harus tahu. Jadi jangan sampai kita belajar misalkan di materi matematika dasar, tapi kita belajar sudah terlalu jauh, sedangkan di materi lain kita masih nol. Jadi lebih baik kita tahu dulu apa sih yang diujikan, materi yang kira-kira di TIU ini keluar nanti, itu apa saja gitu. Jadi itu salah satu hal yang penting. Kemudian untuk TKP juga, itu kan ada 5 aspek ya kalau tidak salah. Jadi di TKP itu benar-benar kita tandain kira-kira kalau aspek hospitality apa ya kata kuncinya gitu supaya kita pada saat mengerjakan itu juga bisa cepat gitu kan. Nah, setelah yang pertama tadi kita tahu kisi-kisinya, terus kemudian yang kedua kita tahu dasarnya, baru yang ketiga kita coba tryout. Nah, di tryout ini untuk menguji seberapa jauh sih pemahaman kita. Nah, nanti di hasil tryout ini, jangan lupa untuk tuh kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para calon praja atau calon pendaftar sekolah kedinasan yang lain, mereka ini banyak sekali tryout, tetapi tidak melakukan evaluasi. Jadi tryout yang dilakukan itu dalam tanda kutip bisa dibilang sedikit percuma gitu kan. Karena tryout ini kan sejatinya kita untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman kita gitu. Kira-kira di bagian mana yang kita tuh belum paham atau di bagian mana yang masih banyak kesalahan. Nah, ketika kita sudah tahu bagian mana yang masih kita belum paham, kita ulang ke step yang kedua, yaitu kita belajar lagi materi di bab tersebut. Nah, setelah dirasa bisa, kita lanjut tryout lagi, kita evaluasi lagi. Hal itu berulang terus ya. Jadi yang keempat adalah konsisten. Hal itu berulang sampai kita merasa, wah ini nilai tryout-nya sudah cukup tinggi atau udah 450 ke atas lah. Itu baru rekan-rekan atau adik-adik sekalian mungkin bisa coba variasi soal. Mungkin dengan misalkan kalau misalkan jarak kecepatan waktu, nah ini bisa kayak yang berpapasan atau saling menyusul dan lain sebagainya. Sudah mulai masuk ke bagian yang lebih detail, ke bagian yang lebih bervariasi, yang lebih bervariatif gitu. Kisi-kisinya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui materi basic-basicnya yang menjadi kunci. Yang ketiga tryout dan yang keempat evaluasi kemudian dilakukan secara konsisten. Oke, kita lanjutkan ke babak berikutnya atau tes berikutnya adalah Rikes 1 atau biasa dikenal dengan kesehatan luar. Nah, maksudnya kesehatan luar itu adalah segala sesuatu kesehatan yang terlihat dari luar mata, berarti kita harus bisa melihat dari jarak jauh sekitar 5 meter lah, 5 sampai 10 meter tergantung tes masing-masing provinsi. Kemudian THT, telinga, hidung, tenggorokan. Mungkin ada yang amandel atau sinus dan lain sebagainya mulai sekarang harus disiapkan, harus diperbaiki. Atau mungkin kalau memang benar-benar mau aman ya, bisa dioperasi bagi adik-adik yang mempunyai riwayat amandel atau penyakit yang berhubungan dengan kesehatan gitu. Nah, salah satu cara yang sangat manjur untuk bagian Rikes ini adalah kita melaksanakan MCU atau medical check up. Nah, jadi medical check up ini kalau bisa dilakukan sekitar 1 sampai 2 bulan sebelum tes itu dimulai lah. Karena untuk mengecek bagaimana sih keadaan kita sekarang. Kita tahu, intinya tuh kita tahu keadaan kita sekarang sebelum pada saat lembaga atau pihak yang menyelenggarakan tes itu tahu kondisi kesehatan kita. Jadi kita ada waktu untuk memperbaiki mereka. Atau mungkin kalau misalkan ada yang kira-kira rusaknya, bukan rusak ya, maksudnya kayak kekurangannya agak fatal, contohnya seperti mata minus atau amandel tadi yang membutuhkan masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan, bisa nih operasi 3 bulan sebelumnya. Jadi MCU-nya 3,5 bulan sebelumnya. Jadi intinya di tahap kesehatan 1 itu, pintar-pintar bagaimana kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan tes kesehatan 1 yang sebenarnya, ya itu kita sudah siap dengan segala kekurangan yang sudah kita perbaiki di waktu-waktu sebelum tes kesehatan dimulai. Kemudian untuk komposisi tubuh, lemak tubuh, otot, dan lain sebagainya, gigi, kerapian, jumlah gigi,
posisi gigi. Ada juga kan itu orang yang giginya bagian rahang bawah itu lebih maju daripada rahang atas. Itu juga menjadi catatan khusus. Jadi tenang aja, sebenarnya untuk recurse ini kita bukan tidak boleh menjadi manusia yang tidak sempurna. Kita meminimalisir kekurangan-kekurangan kita. Jadi misalkan kayak gigi nggak rapi ya boleh, tapi jangan nggak rapi banget gitu. Gitu. Jadi supaya nanti penilaian kita itu bisa lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian objin atau alat kelamin ya, kemudian sama penampilan. Nah, setelah tes kesehatan satu atau kesehatan luar tadi, dilanjutkan dengan tes psikologi. Dan tentunya ini semua menggunakan sistem gugur. Dimana kalau kita nggak lulus tes berikutnya, ya kita nggak bisa lanjut ke tes berikutnya. Gitu. Jadi benar-benar di tiap tes itu harus difokuskan di tes itu. Kita boleh menyiapkan, misalkan masih administrasi, tapi kita menyiapkan fisik. Nah, itu juga boleh, tapi jangan sampai kita terlena dengan fisik sehingga administrasinya nggak diurusin dengan baik, SKD-nya nggak dipelajari dengan baik. Jadi percuma aja. Jadi kita harus tahu skala prioritas, kira-kira di mana sih bagian mana yang harus saya fokuskan terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ya ke bagian psikologi. Nah, psikologi itu di sini dibagi menjadi 4 bagian. Kecerdasan, kepribadian, ketelitian, dan substansi khusus. Nah, kalau kecerdasan itu dia mirip-mirip sama TIU. Sedangkan kalau kepribadian itu dia mirip-mirip sama TKP. Kalau ketelitian itu ya intinya bagaimana kita bisa menyamakan apa yang ada yang muncul di layar dengan opsi jawabannya. Jadi ini kalau psikologi menurut kakak sih harusnya bisa lebih dilatih tiap harinya ya. Jadi rutin. Jadi psikologi itu biasanya memang mudah-mudah, tapi bagaimana cara kita bisa menjawab soal sebanyak-banyaknya dengan benar dalam waktu yang singkat gitu. Karena itu sekitar 500 soal. Kemudian substansi khusus. Kalau substansi khusus itu adalah tes yang ngecek nih, kira-kira kita tuh cocok nggak sih sama instansi yang kita lamar? Misalkan kalau STTD berarti cocok nggak kita sama kepribadian yang ada di perhubungan, dunia perhubungan gitu. Kalau IPDN berarti cocok nggak kita sama segala sesuatu yang berhubungan di dunia pemerintahan. Nah, jadi kalau substansi khusus ini, ya kita jadi diri kita sendiri aja. Karena kalau kita buat-buat nanti jawabannya nggak konsisten, justru nanti ada permasalahan di hasil tesnya. Ya, jadi kalau untuk psikologi itu bisa disiapkan jauh-jauh hari, terutama yang ketelitian. Nah, itu butuh kecepatan yang sangat-sangat cepat gitu. Kemudian lanjut ke tes pantuhir. Nah, kalau pantuhir sendiri itu bukan hanya satu tes ya, tapi pantuhir itu adalah serangkaian tes gitu. Jadi yang pertama di pantuhir itu adalah samapta. Nah, samapta ini ada samapta A dan samapta B. Samapta A itu adalah lari 12 menit, selama 12 menit. Sejauh apa kita bisa berlari selama 12 menit? Semakin jauh, maka semakin tinggi poin kita. Kemudian di samapta B itu ada sit up, push up, chinning, salto run. Kalau cowok berarti yang chinningnya itu diganti dengan pull up. Nah, itu masing-masing sudah ada skornya. Kalau mau skor 100 itu, push up bagi putri ya, kalau kakak kurang tahu sih yang putra. Tapi paling nggak terlalu beda jauh ya, mungkin bisa ditambah 10 angka kali ya. Kalau putri itu push up-nya 37, sit up-nya 50, kemudian chinning-nya 72, salto run-nya itu nilai 117 detik. Jadi mungkin itu bisa dijadikan patokan ya, walaupun kita mungkin nggak bisa mencapai skor tersebut, tapi usahakan mendekati supaya ya nilai samapta A dan samapta B bisa tinggi dan bisa lolos ke tahap berikutnya. Nah, setelah pelaksanaan samapta itu, di pantuhir hari kedua adalah pelaksanaan tes kesehatan 2. Nah, di sini kebanyakan orang-orang itu udah mulai menggampangkan lah istilahnya, aduh saya sudah sampai pantuhir, sebentar lagi pasti sudah jadi praja. Padahal di kesehatan 2 ini banyak juga yang menggugurkan orang-orang yang mungkin SKD-nya nomor 1 dan lain sebagainya. Jadi di kesehatan 2 itu ada tes darah, ada tes urin, ronsen, sama EKG atau rekam jantung. Nah, jadi untuk di darah ini ya, kita gimana caranya mengonsumsi makanan yang sehat, tidur dengan teratur, minum air yang banyak, supaya darah kita ini tidak terlalu cair dan juga tidak terlalu kental.
Dan kandungan yang ada di darah ini juga seimbang antara darah merah, darah putih, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita sakit pada saat pelaksanaan kesehatan buah, apalagi yang berhubungan dengan batuk, pilek, panas. Nah, seperti itu biasanya mengganggu keseimbangan organ dalam tubuh, sehingga komposisinya nanti itu tidak seimbang. Mungkin kan orang biasa kandungan darah merahnya itu lebih banyak daripada darah putih. Tapi kalau orang sakit kan sel darah putihnya dia akan meningkat jumlahnya. Nah, itu berarti ada indikasi orang ini sedang tidak sehat gitu. Kemudian kalau urin juga dilihat. Kalau urin ini sebenarnya banyak-banyak minum air putih, sama jangan konsumsi yang banyak lemak dan lain sebagainya ya, seperti misalkan nasi Padang ya, untuk adik-adik yang suka nasi Padang itu bisa ditahan dulu pada saat pelaksanaan pantuhir. Kita benar-benar banyak makanan yang berserat, kurangi minyak, perbanyak istirahat, perbanyak minum air putih gitu. Kalau ronsen ini untuk melihat ini ya apa tulang kita sehari-hari, tulang bagaimana kondisi posisi tulang kita, apakah kira-kira ada yang patah terutama di bagian dada sini. Dan untuk EKG atau rekam jantung, EKG rekam jantung ini untuk mengetahui apakah ada kelainan pada jantung. Karena kadang itu di grafiknya ada yang orang itu jantungnya tiba-tiba kayak berhenti 1 detik, terus nanti jalan lagi. Nah, itu kan sebenarnya agak bahaya ya kalau dia menjalani pendidikan gitu kan dengan kondisi yang abnormal seperti itu. Kak, untuk administrasi bagian fakta integritas, apakah tulis tangan atau ketik? Nah, ini untuk kalau misalkan fakta integritas itu sudah ada di web spcp.ipdn.go.id. Jadi di fakta integritas itu sudah ada template-nya. Jadi kita tinggal mengisi nama dan data diri kita di situ. Gitu ya. Jadi untuk semua data yang ada itu sudah disediakan template. Kecuali yang bagian input-input di awal itu yang di web SPCP ya itu harus diketik secara mandiri. Tapi sudah ada template-nya, jadi kita nggak ada yang membuat template sendiri. Semuanya satu Indonesia sama. Terima kasih Kak Zaki. Kemudian kita lanjutkan ya ke supervisi atau keswa. Nah, setelah kesehatan 2 ini, kita masih lama nih sebenarnya ya. Supervisi, maksudnya supervisi ini apa? Kita diawasi lagi. Jadi supervisi itu seperti kesehatan 1 dan kesehatan 2 itu digabung dengan cepat. Misalkan ada temuan pada saat kesehatan 1 itu dia minus. Benar nggak sih dia tuh minus gitu. Jadi dicek lagi. Tapi secara cepat aja. Misalkan ada penyakit kulit, benar nggak sih dia nih ada penyakit kulit gitu. Nah, itu supervisi. Terus kalau keswa itu yang kesehatan jiwa yang jawabannya ya tidak, ya tidak. Misalkan kayak eh, saya suka liburan gitu, ya atau tidak. Nah, jawabannya dari keswa ini itu bisa menunjukkan apakah kesehatan jiwa kita ini stabil atau enggak. Karena kadang biasanya ada nih orang diberikan pertanyaan yang sama di soal nomor 40. Kemudian soal itu muncul lagi nih di soal nomor 84. Tapi jawabannya berbeda. Nah, berarti kan ini menunjukkan apa? Pribadi tersebut tidak memiliki prinsip atau tidak konsisten. Gitu. Jadi, usahakan Keswa ini juga dipelajari dari sekarang, belajar konsisten dalam menjawab soal, supaya nanti ya tidak ada permasalahan yang muncul pada saat tes Keswa. Nah, lalu wawancara, kalau wawancara ini sebenarnya ini ya, sifatnya itu adalah kondisional. Kalau di tahun kakak sendiri tuh tidak ada tes wawancara kecuali untuk teman-teman kakak yang bermasalah di bagian keswa. Jadi yang bermasalah di bagian keswa itu mereka diwawancarai. Tapi wawancaranya bukan yang kayak hobimu apa ini lain sebagainya, tapi mengenai keswa itu tadi. Nah, gitu ya. Dan yang terakhir adalah RIKPIL, pemeriksaan penampilan. Jadi di situ kita kalau yang perempuan itu pakai baju renang terus dilihat gitu kan, apakah kakinya X, kemudian posturnya skoliosis, lordosis, dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana penampilan kita di situ, apakah kira-kira layak nantinya menjadi kader pamong praja. Oke, mungkin itu di bagian tahapan tes IPDN. Ini adalah tahapan-tahapan dari masing-masing tes yang ada di IPDN yang menggunakan sistem gugur. Jadi perlu diingat, tidak ada yang lebih penting satu dengan lainnya. Tinggal bagaimana kita memprioritaskan dan menyiapkan tes-tes yang ada di belakang itu dengan baik, sehingga pada saat pelaksanaan tes kita bisa memberikan 100% dari diri kita. Oke, next.
Nah, ini kalau untuk persyaratan umum sudah ada sebenarnya di webnya. Cuman nanti mungkin setelah webinar ini kakak akan share beberapa informasi-informasi penting yang ada ya. Oke, next. Oke, next. Oke, next lagi. Untuk persyaratan khususnya juga ini sebenarnya umum-umum aja ya. Karena ya seperti tidak menjalani hukuman pidana, tidak bertindih, tidak bertatu, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dibaca sendiri dan diamati. Next, next. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum itu ini ada salah satu quotes yang kakak suka nih ya. Kalau bukan kamu, siapa? Kalau tidak sekarang, kapan? Jadi dalam tes IPDN ini mungkin kita ngerasa kayak kok banyak banget ya kekuranganku gitu. Kok banyak banget ya hal-hal yang masih belum bisa aku raih dan lain sebagainya gitu kan. Dan kok dia udah sampai sana, kok dia tryoutnya dapat bagus sedangkan aku masih dapat angka 350-an, 370-an, sedangkan dia udah 450. Kok fisiknya dia udah dapat 2 kilometer aja lari 12 menit sedangkan aku di sini masih dapat 3 putaran misalkan seperti itu. Ya, jangan khawatir, karena memang ini tuh tentang bagaimana sejauh apa usaha yang ingin kita lakukan. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nggak bisa kita dengan keadaan diri kita yang masih, apa ya, istilahnya jauh di atas standar gitu kan. Terus kemudian ya udah kita berpasrah, terus kita berharap kemudian di kemudian hari tiba-tiba bisa, kan nggak bisa. Jadi ya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Nah, Dodi asal Mojokerto. Kenal nih. Kebetulan kami juga satu kampus di NTB. Oke, dari Mojokerto ya, Zaki? Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada yang mau tanya secara langsung bisa raise hand, bisa angkat tangan, atau mungkin juga bisa melalui eh, chat. Kak, nilai raport dari kelas 1 atau kelas 3 aja? Kalau ini tuh sebenarnya nilai raport semester 5 ya. Semester 5. Berarti kelas 3 SMA kelas 3 atau SMA gitu. Ada lagi? Kakak izin dokumentasi ya. Oke. Skor SKD waktu itu. Kalau saya sendiri waktu itu dapat 458. Ada lagi? Ayo, boleh. Jangan malu-malu. Kapan lagi? Maksudnya kayak di sini kakak bener-bener ingin loh kalian itu tahu apa sih kira-kira nanti yang mau dilakukan pada saat apa namanya SKD gitu kan, atau pada saat tes-tes yang lain gitu. Jadi benar-benar manfaatkan Zoom kali ini untuk bertanya apa-apa yang susah kalian tanyakan, atau informasi-informasi yang tidak terlalu umum gitu kan, yang mungkin perlu ya. Alhamdulillahnya kakak di sini kan sebagai peraja, atau mungkin mau tanya-tanya tentang peraja juga boleh, silakan. Kemarin saya salah input salah satu huruf tempat lahir saya, tapi belum sampai tahap yang udah terlalu jauh. Apakah itu sudah membuat kita gugur di administrasi? Nah, jadi kan di administrasi itu ada bagian yang verifikasi data ya. Jadi kalau misalkan waktu kita input itu masih ada salah, itu masih bisa diperbaiki selama kita belum masuk ke bagian yang saya yakin dengan isian yang sudah saya berikan. Nah, nanti itu di bagian akhir itu ada verifikasi ulang, ada konfirmasi lah istilahnya. Kalau misalkan di situ kita udah mengklik iya, berarti itu adalah jawaban final kita kayak gitu. Jadi selama belum sampai situ, mau salah di awal itu sebenarnya masih bisa diperbaiki. Gitu ya. Kak, apa di IPDN ada tes peta, menghafal peta? Nggak ada ya. Jadi di IPDN benar-benar psikotesnya itu kayak TIU, kayak TKP, kemudian ketelitian, habis itu sama yang apa tadi? Substansi khusus. Mana lagi ya?
Tes peta. Kalau peta itu mungkin masuknya ke TIU ya, tapi bukan yang kayak nggak boleh catat di buku atau lain sebagainya. Justru itu kayak semacam TIU, misalkan lokasi ini berada di sini sini bisa kita gambarkan gitu. Bukan peta yang kayak menghafal, kita merem terus ngafalin gitu, bukan. Dulu bimbel di mana di kamu ya. Jadi benar-benar adik-adik sekalian di sini harus memanfaatkan uh, waktu yang ada untuk belajar. Karena dulu kakak juga seneng banget sama yang namanya belajar tuh, bahkan sampai jam 2 dan lain sebagainya. Dan Kak Mulia ini salah satu orang yang paling berpengaruh ya baik bagi kakak, terutama di bidang TIU, karena benar-benar mengubah. Dan Kak Mulia ini memberikan cara cepat dalam mengerjakan TIU. Orang pinter TIU, orang bisa mengerjakan soal TIU itu udah banyak. Tapi orang yang tahu cara cepat mengerjakan TIU, karena kan kita di sini kondisinya bertarung dengan waktu ya. Nah, jadi ya gimana caranya supaya kita tuh aktif gitu kan, tanya misalkan ada soal yang bingung langsung aja tanyakan ke coachnya, ya kan? Gitu. Tes substansi khusus itu bagaimana contoh soalnya? Nah, misalkan gini, saya lebih suka dipimpin daripada memimpin. Nah, kayak gitu. Jawaban pertama iya, jawaban kedua itu tidak gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan IPDN sesuai nggak? Berarti kalau IPDN harusnya lebih suka memimpin daripada dipimpin. Walaupun memang untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus jadi bawahan yang baik. Tapi kita di sini kan nantinya adalah pemimpin masa depan gitu. Lagi, bentar ya. Tips mengatur waktu di SKD. Nah, kalau untuk mengatur waktu di SKD itu, kita tergantung nih. Kalau kakak dulu, itu caranya kayak gini. Jadi kakak kan tryout nih, ya. Yang pertama, coba dulu TWK, TIU, TKP. Tryout yang kedua, coba TIU, TKP, TWK. Yang ketiga, coba TKP, TWK, TIU. Jadi coba-coba di antara 9 pola, kira-kira mana yang paling sesuai dengan diri kita. Dan yang rasanya itu sisa waktunya lebih banyak, yang lebih mudah, yang lebih nggak capek, dan yang lebih bersemangat. Nah, itu berarti pola yang bisa diambil. Kakak nggak bisa bilang kalau misalkan ngerjain TWK dulu itu lebih baik daripada ngerjain TIU dulu dan lain sebagainya. Karena ternyata setelah kakak tanya ke teman-teman kakak lainnya di sini yang praja, mereka juga bilang aku dulu ngerjainnya TKP dulu. Sedangkan kalau kakak dulu ngerjainnya TWK dulu gitu kan. Karena kakak suka kayak cerita-cerita atau hal-hal yang berbau kayak eh, cerita-cerita masa lalu gitu lah. Sedangkan teman kakak itu sukanya yang kayak ya udah pilih-pilih aja gitu. Ada juga yang suka hitung-hitungan kan dengan mengerjakan TIU, dia tuh jadi kayak mood gitu ngerjainnya ke depannya, jadi kayak lebih seneng aja gitu ngerjain soal, jadi nggak kerasa beban. Itu tergantung ya, jadi tergantung kita lebih suka di mana, dan kira-kira nanti setelah kita coba itu yang sisa waktunya lebih banyak untuk ngecek lagi jawaban yang kita masih ragu, nah itulah yang dipilih. Intinya kalau misalkan kita nggak bisa jawab soal, langsung lanjut. Jangan habiskan soal untuk memikirkan satu soal yang sebenarnya bobot nilainya itu sama aja. Rekomendasi cara belajar dan meningkatkan skor SKD. Apakah ada bimbel catatan buku yang boleh di-share, Kak? Oke, ntar ya. Rekomendasi cara belajar dan meningkatkan skor SKD. Jadi, untuk kita dalam belajar, kita tuh masing-masing memiliki karakteristiknya masing-masing. Kalau menurut kakak, cara belajar yang terbaik itu adalah ketika kita mengetahui bagaimana sih kira-kira tipe belajar yang membuat kita itu nyaman dengan belajar, yang membuat kita tuh merasa kayak, wah materi ini menarik nih untuk saya kerjakan. Wah saya harus bisa menguasai materi ini, kayak gitu. Jadi tiap orang itu mereka memiliki gaya belajarnya masing-masing. Kalau kakak, jujur kakak itu nggak suka tipe yang baca buku dan lain sebagainya. Jadi gimana cara mengakalinya dengan teman-teman kakak mungkin capra-capra di waktu itu yang suka baca buku ya, dengan cara misalkan nonton YouTube yang isinya itu orang ngejelasin materi. Jadi kita mendengarkan gitu kan, tipe tipe auditorium gitu, bukan yang visual. Atau mungkin bisa dibuat dengan flashcard, misalkan kita bikin pertanyaan untuk diri kita sendiri gitu. Atau bisa dengan mengajarkan dengan orang lain. Atau juga bisa dengan tryout. Jadi eh, untuk rekomendasi cara belajar menurut kakak yang paling sesuai adalah disesuaikan dengan bagaimana tipe belajar adik-adik sekalian.
Apakah ada bimbel catatan book yang boleh di-share? Banyak banget. Nanti mungkin kakak share di grup ya. Yang udah masuk grup, silahkan nanti bisa di-download. Izin kak, ini contohnya. Ntar ya, apa nih ya? Si loading. Kartu informasi akun. Alita, mana jadi Ailita. Kalau menurut kakak sih hal yang kayak gitu sebenarnya dia nggak menggugurkan sih ya kalau cuman kayak gitu. Insya Allah nggak, karena dulu kayaknya juga ada teman kakak yang kayak gitu ya. Itu kan kartu informasi akun nih ya, bukan kartu apa namanya kartu kartu pendaftaran sekolah kedinasan. Kan ada dua nih. Yang pertama kan kartu informasi akun, yang kedua yang kartu pendaftaran sekolah kedinasan. Nah, misalkan nanti yang kedua ini kamu benerin lagi dan kamu cek-cek lagi kalau misalkan mau submit ya. Jadi jangan jangan terburu-buru. Kalau oke, ada lagi nggak nih yang mau tanya? Ayo silakan. Bebas banget mau tanya apapun, bebas. Kapan lagi coba ada kesempatan untuk tanya? Karena kakak di sini juga sangat terbuka untuk adik-adik sekalian. Kakak tuh senang banget ya kalau ngelihat ada Capra itu yang apa namanya serius gitu, mau bersungguh-sungguh dalam berusaha gitu kan. Ada lagi? Waktu kita 8 menit lagi nih. Ayo jangan disia-siain nih. Silakan. BTW yang kepo ya, ini tuh kakak lagi ada di ruang belajar. Jadi nanti kita tuh waktu di IPDN itu dapat kamar gratis, dapat fasilitas kayak kamar mandi, air, listrik, wifi, perkuliahan, seragam bahkan alat tulis itu gratis. Ya, ini udah ada pertanyaan lagi. Apakah yang diutamakan berpenampilan cantik atau ganteng? Enggak ya. Jadi di IPDN itu sebenarnya apa ya, bukan bukan orang yang ganteng atau cantiknya gimana ya, tapi bagaimana cara kita itu bisa berpenampilan dengan rapi, dengan terlihat wibawanya gitu. Jadi gimana caranya kita itu bisa berpenampilan itu rapi gitu. Nggak harus kita cantik atau ganteng. Yang penting kita bisa misalkan kayak bersih, rapi, wangi, harum kayak gitu kan. Jadi itulah penampilan-penampilan yang baik. Terus ini ada pertanyaan. Kak, waktu itu kakak latihan fisiknya seminggu berapa kali? Nah, untuk latihan fisik sendiri, kakak dulu itu melaksanakannya seminggu 3 kali. Jadi misalkan hari ini latihan fisik. Nah, besok itu nggak latihan fisik. Nah, sedangkan besoknya lagi latihan fisik gitu kan. Terus besoknya lagi nggak latihan. Jadi nanti ada satu hari itu yang kakak bener-bener nggak belajar SKD, nggak belajar psikotes, nggak belajar apapun lah satu hari di hari Minggu itu benar-benar untuk refreshing. Karena apa? Selain kita butuh latihan yang konsisten dan serius dan lain sebagainya, kita juga memerlukan istirahat. Yang penting pada saat 6 hari tadi kita benar-benar memanfaatkannya dengan maksimal. Oh iya kakak izin dokumentasi dulu ya sekali lagi. Nah, izin ini udah ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah mana tadi ya? Rankingan Rikes 1 itu 2 kali kuota atau 1,5 kali. Nah, kalau ini sebenarnya tergantung ya fleksibel, tapi kebanyakan 2 kali kuota. Jadi waktu SKD itu diambil 3 kali kuota, kemudian di Rikes 2 kali kuota, di psikotes 1,5 kali kuota, baru nanti di Pantuhir 1 kuota. Izinkah apakah selain pembayaran SKD, ada pembayaran lain pada saat pendidikan nanti? Nggak ada ya, jadi cuma SKD aja. Dan nominalnya untuk tahun ini 100.000. Kalau masalah jerawat atau bekas jerawat gimana Kak? Nah, untuk jerawat itu sebenarnya bukan hal yang menggugurkan. Tetapi di sini dalam penilaian tes kesehatan itu ada yang namanya stakes atau standar kesehatan. Jadi misal nih,
orang yang memiliki jerawat 1 biji nih, dengan orang yang memiliki jerawat yang mungkin agak banyak ya, itu berbeda nilainya. Yang 1 biji tadi, dia masuk ke stakes 2 misalkan, ringan gitu kan. Kemudian yang parah tadi dia masuk ke stakes 3 gitu. Jadi pengurangan nilainya itu berbeda. Mereka sama-sama mengurangi, tapi dengan bobot yang berbeda. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya supaya misalkan kita ada jerawat nih, ya usahakan di bagian kesehatan yang lain kita nggak ada kekurangannya, gigi kita rapi, mata kita normal, gitu ya. Jadi di dalam tes kesehatan itu ada yang namanya RIKES, dan yang menjadi poin utama adalah bagaimana poin akhir RIKES kita itu lebih tinggi dan sesuai dengan jumlah kuota yang dibutuhkan dibanding dengan peserta-peserta yang lain. Gimana, ada lagi pertanyaannya? Ayo, silakan ditanyakan. Ini bebas benar-benar, atau mungkin yang menjadi kendala, atau mau motivasi dan lain sebagainya. Mumpung kita di sini ada kesempatan untuk bertemu dan difasilitasi oleh Kak Mulia. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Mulia untuk kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan kiranya apa yang sudah pernah saya lakukan atau laksanakan di 2 tahun yang lalu. Ada lagi? Yuk. eh Kakak daftar IPDN berapa kali? Nah, untuk kakak sendiri, alhamdulillah 2 kali daftar ya. Jadi di tes pertama itu gagal di kesehatan 1. Karena dulu mata kakak itu sempat minus. Jadi minus waktu pelaksanaan tes itu -2. Jadi ya otomatis gugur di situ. Tapi karena kakak yakin kekurangan kakak itu hanya di minus itu aja, jadi selama 1 tahun itu kakak terapi mata minus, kemudian di tahun berikutnya kakak coba tes lagi dan alhamdulillah rezekinya di tahun kedua. Mungkin di sini ada yang tesnya itu di tahun ketiga atau tahun keempat itu nggak boleh putus asa ya, karena kita nggak tahu rezeki kita itu ada di tahun keberapa. Bisa jadi ketika kita udah mau nyerah nih ya, di tahun kedua, rezekinya tahun ketiga. Sama saja kayak kakak tadi. Kalau misalkan di tahun pertama kayak, aduh udahlah, nggak bisa lagi, gagal dan lain sebagainya, dan nggak nyoba lagi di tahun kedua, ya nggak bakalan ada di tempat ini. Ya. Wah, ini ada pertanyaan lagi. Kak, Diana ada bully. Diana. Oh, di sana. Seperti berita-berita miring yang disebarkan nggak belas. Arena ada beberapa orang tuh khawatir anaknya dibully. Gini ya, jadi kalau untuk pembulian itu sendiri, kan definisi bully itu adalah membuat perasaan orang yang dibully itu terganggu atau mungkin tidak nyaman gitu ya. Kakak yakin sebenarnya di semua tempat itu pasti ada pembulian, tinggal bagaimana kapasitas atau presentasenya itu sebanyak apa gitu kan. Nah, tapi kalau di sini insya Allah aman karena selama kakak jadi praja 2 tahun di sini aman-aman aja. Ya. Izin Kak, terapinya di mana? Boleh diulang minus berapa? Jadi gini, awal itu kakak kan dulu SMP ambil Axel ya, suka banget baca buku, itu -8. Terus kemudian kakak terapi nih ya, ke salah satu apa namanya klinik yang ada di daerah kakak, kemudian dengan memperbaiki pola makan dan lain sebagainya, akhirnya berkurang nih sampai -2. Dan waktu -2 itu udah nggak ada lagi waktu udah kayak udah tiba tes kesehatan gitu. Biaya transport cuti itu ditanggung sendiri. Nah, kalau cuti ditanggung sendiri ya. Jadi di sini tuh yang gratis itu adalah biaya hidup kita di sini, dari seragam, tempat tidur, listrik, kuliah, gitu kan, makan, mandi dan lain sebagainya. Kalau yang berkaitan dengan uang jajan atau beli sabun atau cuti atau jalan-jalan itu ditanggung pribadi. Kemudian Kak, apa benar ada kuota per kabupaten atau daerah atau hanya kuota per provinsi? Sebenarnya yang benar itu kuota per provinsi, cuman kecenderungan itu biasanya masing-masing kota kayak dapatnya itu 1 atau 2. Padahal ya sebenarnya bisa aja suatu provinsi itu ada kota tertentu yang tidak tidak ada prajanya, itu bisa aja. Yang jelas itu yang pasti kuotanya per provinsi. Mohon izin Kak, untuk skor SKD kakaknya boleh tahu. 458. 458.
Ada lagi? Nilai psikotes dulu itu 69. Kak, nanti penempatan kampusnya di Nangor apa gimana? Jadi tahun pertama itu kita di kampus Jatinangor. Tahun kedua itu baru di kampus daerah yang 6 tadi yang Kakak jelasin itu. Baru nanti tahun ketiga sama tahun keempat balik lagi di Jatinangor. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita tutup lagi nih 5 menit lagi. Jadi mungkin 3 pertanyaan lagi deh. Yuk, 3 pertanyaan terakhir. Nah, ini ada nih. 10 lulusan terbaik IPDN itu langsung penempatan di kementerian ya, Kak? Sebenarnya itu tergantung mereka juga ya. Jadi intinya apa ya? Mereka tuh dapat tiket untuk penempatan di sana. Cuman kan kadang ada yang mau balik ke daerah ya itu boleh-boleh aja gitu. Tapi mereka mendapatkan kesempatan untuk itu. Atau mungkin kalau misalkan mereka dapat di daerahnya, mereka bisa mengajukan dengan apa? Dengan dasar mereka adalah 10 lulusan terbaik. Yuk, 2 pertanyaan lagi, 2 pertanyaan terakhir. Kakak dulu lulus Pantuhi ranking berapa dari berapa orang? Kayaknya ranking 11 dari Jawa Timur itu kemarin 2022 berapa ya? 83 kayaknya. Ya, ranking 11 dari 83. Kalau nggak salah ya. Yuk, pertanyaan terakhir sekaligus penutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Motivasi biar gak males belajar, Kak. Kalau kakak itu sebenarnya adalah, kalau ini kakak pribadi ya, adalah tipe orang yang nggak suka merepotkan orang tua. Jadi kakak tahu sebenarnya orang tua ini memiliki biaya untuk kita kuliah atau untuk kita usaha dan lain sebagainya. Tapi di situ kakak mikir gitu kan, kalau misalkan aku kuliah, pasti nanti uang kuliahnya ditanggung sama mereka. Belum lagi uang makan ini itu segala macem, uang pergaulan sehari-hari gitu kan. Saya kayak banyak kebutuhan-kebutuhan semakin besar itu semakin banyak kebutuhan kita dan kakak itu bukan tipe orang yang suka hal seperti itu. Jadi kayak gimana ya caranya supaya bisa cepat mandiri lah, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Dan di sisi lain kakak kan juga anak pertama ya, punya adik juga 2. Kakak mikir siapa nanti yang akan bertanggung jawab gitu kan. Ya mau nggak mau kakak di sini harus bisa jadi orang yang mandiri dan harus bisa jadi orang yang udah siap lah istilahnya untuk kalau misalkan kakak nanti sendirian gitu kan, udah dilepas sama orang tua. Lari 12 menit untuk wanita minimal berapa kali putaran atau berapa kilometer. Kalau perempuan itu bagusnya sih minimal 1.700 ya. 1.600 itu masih belum aman, 1.700. Tapi kalau bisa sih 2.000 kalau bisa ya. Oke, sudah nih nggak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau gitu kakak ingin memberikan kesimpulan. Intinya, kalau misalkan adik-adik sekalian di sini memang benar-benar berniat menjadi praja IPDN, siapkan mulai sekarang tanpa tapi. Manfaatkan waktu, sisa-sisa waktu ini untuk mempersiapkan dengan baik apa-apa yang nanti dibutuhkan pada saat pelaksanaan tes. Kakak berdoa semoga adik-adik sekalian yang mengikuti webinar pada sore hari ini yang sekaligus menjadi bukti bahwa kalian itu serius dengan mimpi kalian semua, diberikan kemudahan pada saat pelaksanaan tes dan bisa bergabung menjadi Praja IPDN Angkatan 35. Demikian materi atau sharing session yang bisa kakak berikan. Semoga sedikit banyak yang kakak berikan itu bisa bermanfaat dengan adik-adik sekalian. Jangan lupa setelah ini lanjut perjuangannya, tetap semangat, dan jangan lupa restu orang tua tetap harus diutamakan. Terima kasih atas kehadirannya. Kakak pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oh iya, mungkin kalau ada yang ini ya, apa namanya, ingin tahu IG kakak, nanti mungkin bisa kalau ada yang mau tanya lebih lanjut. Atau juga di WA, ada di grup. Oke, terima kasih. Izin Kak Mulia bisa di stop record.